Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1 Putri Kapangesti dengan NIM 205231320, 2 ada Yuki Kurniawan dengan NIM 205231333, dan yang ketiga ada Ika Dina Rofika dengan NIM 205231336. Di sini kami akan membahas mengenai konsep gadai dan wadiah dalam Islam. Pengertian gadai dan wadiah. Pertama, pengertian gadai. Secara etimologis, arti ran adalah tetap dan lama. Dalam istilah Arab, gadai dikenal dengan ran dan juga dinamai al-habsu. Ar-ran adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian gadai atau ran secara bahasa adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta yang dimaksud sesudah ditebus. Gadai atau ran adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam atau rahin sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan atau murtahin memperoleh jaminan untuk mengambil kembali separuh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud. Bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, pengertian wadiah. Kata wadiah berasal dari wada asyaya, yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadiah, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Menurut bahasa, wadiah artinya yaitu meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Menurut istilah, wadiah artinya yaitu memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu. Ayat Al-Quran dan hadis terkait gadai dan wadiah. Dasar hukum gadai atau ar-rahan. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumu syahada wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya. Hadis Aisyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, An Aisyah qalat istara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudin ta'aman wa rahanahu dir'an min hadid. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya. Lalu, beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, An Anas radhiyallahu anhu annahu masya ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi khubzi sa'irin wa ihalatin sanikhatin wa laqad arhan dir'an lahu inda yahudi bil Madinah fa akhadha minhu syairan li ahli. Artinya, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah.
dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah. Selanjutnya, dasar hukum wadiah. Yang pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basyir. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Yang kedua, Surat Al-Baqarah ayat 283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumu syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya. Yang ketiga, yaitu Quran Surat Ali Imran ayat 75. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Artinya, di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan di antara mereka ada orang yang jika mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi. Mereka berkata dusta kepada Allah padahal mereka mengetahui. Analisis ayat-ayat Al-Quran terkait gadai dan wadiah. Yang pertama yaitu analisis ayat Al-Quran terkait gadai. Surat Al-Baqarah ayat 283. Dalam ayat tersebut dijelaskan jika kamu dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang atau meminjamkannya. Tetapi menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya tidak harus dilakukan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menerima amanat tersebut bertakwa kepada Allah, Tuhan pemeliharanya. Dan wahai para saksi, janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hati kotor karena bergelimang dosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, sekecil apapun itu, yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu terkait gadai. Dari kedua hadis tersebut menggambarkan fakta sejarah bahwa pada zaman Rasulullah SAW gadai telah dipraktekkan.
Menurut kesepakatan ahli fikih, peristiwa Rasulullah menggadaikan baju besi yaitu termasuk kasus rohan pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW. Dapat dipahami bahwa gadai dibenarkan juga diperbolehkan dan harus ada jaminan sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang memberi piutang. Para ulama semuanya sependapat bahwa perjanjian gadai hukumnya mubah atau diperbolehkan. Ada yang berpegang kepada zahir ayat yaitu gadai yang hanya memperbolehkan dalam keadaan berpergian saja, seperti paham yang dianut oleh mazhab Zuhairi, Mujahid dan Al-Dahhak. Sedangkan jumhur atau kebanyakan ulama memperbolehkan gadai dalam keadaan berpergian maupun tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Selanjutnya yaitu analisis ayat Al-Quran terkait wadiah. Surat An-Nisa ayat 58. Dalam ayat ini diperintahkan kaum muslim agar mentaati putusan hukum yang secara hierarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah perintah-perintah Allah dalam Al-Quran, dan taatilah pula perintah-perintah Rasulullah dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalikanlah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Quran, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunnahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu maupun untuk kehidupan akhirat kelak. Surat Al-Baqarah ayat 283. Dalam ayat tersebut dijelaskan jika kamu dalam perjalanan dan melakukan transaksi keuangan tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis utang piutang sebagaimana mestinya, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh yang berpiutang atau meminjamkannya. Tetapi menyimpan barang sebagai jaminan atau menggadaikannya tidak harus dilakukan jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercayai itu menerima amanah tersebut bertakwa kepada Allah, Tuhan pemeliharanya. Dan wahai para saksi, janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hati kotor karena bergelimang dosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan, sekecil apapun itu, yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati. Surat Ali Imran ayat 75. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa di antara ahli kitab itu ada sekelompok manusia yang apabila mendapatkan kepercayaan diserai harta yang banyak ataupun sedikit, mereka mengembalikannya sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tetapi ada pula di antara mereka yang apabila mendapatkan kepercayaan diserai sejumlah harta sedikit maupun banyak, mereka tidak mau mengembalikan kecuali apabila ditagih, baru mereka maupun menyerahkan setelah melalui proses pembuktian. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Munsir dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, setelah turun surat Al-Imran ayat 75, Rasulullah bersabda, musuh-musuh Allah, orang-orang Yahudi telah berdusta. Tidak ada suatu ketentuan di zaman jahiliyah melainkan telah berada di bawah kedua telapak kakiku ini, telah dibatalkan terkecuali amanat. Amanat ini diwajibkan kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Riwayat Ibnu Munsir dari Sa'id bin Jubair.